Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PJJ kelas 11 hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teori asam basa ya. Kalian silahkan buka di LKS-nya halaman 4. Tidak usah ditulis karena sudah ada di LKS semua. Ibu tinggal menjelaskan. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang teori asam basa, tetapi itu umum ya sifatnya. Yang sekarang lebih spesifik itu ada 3, yaitu asam basa menurut Arrhenius, kemudian ada menurut Bronsted dan Lowry, kemudian yang berdasarkan Lewis ya. Yang nanti Ibu akan soroti itu berdasarkan Bronsted Lowry itu karena banyak sekali di soal ujian sekolah atau ujian nasional. Yang pertama itu asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius adalah asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen ya atau hidronium H3O+ sehingga dapat meningkatkan konsentrasi ion hidronium H3O+. Nah, basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida sehingga meningkatkan konsentrasi ion hidroksida. Ini mirip dengan yang Ibu jelaskan minggu kemarin, yaitu bahwa ciri-ciri asam itu ada H+-nya, kemudian ciri-ciri basa ada OH-nya. OH- itu adalah ion hidroksida. Nah, di sini sudah kamu baca saja, ini sedikit saja ya, tidak jelas Ibu jelaskan, lihat saja Arrhenius. Pokoknya asam itu menghasilkan H+ gitu aja lah. Kemudian basa menghasilkan ion OH- ya, seperti ciri-ciri asam secara umum yang kemarin. Kemudian reaksi ionisis sudah kemarin ya. Kemudian ini berdasarkan ion H+ dan OH-nya dihasilkan senyawa asam dapat digolongkan menjadi asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Basa juga sama, ada monoprotik, diprotik, dan triprotik. Ini sama dengan valensi ya. Kalau valensi 1 ya berarti jumlah H+-nya 1. Ini monoprotik katanya. Kalau diprotik berarti valensi 2. Kalau triprotik berarti valensi 3. Ini nggak usah Ibu jelaskan lagi, sudah dijelaskan tentang valensi asam atau basa. Nah, yang penting ya, asam basa menurut Bronsted Lowry, ini yang untuk yang Arrhenius itu sudah Ibu jelaskan tentang ciri-ciri asam secara basa dan secara umum ya. Yang paling penting ini yang akan Ibu kasih soalnya itu adalah asam basa menurut Bronsted Lowry. Pada tahun 1923 seorang ahli Denmark bernama Johnson N. Bronsted dan Thomas M. Lowry dari Inggris yang bekerja sendiri-sendiri ya, tetapi dalam waktu yang bersamaan mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton. Konsep ini dikenal dengan konsep asam Bronsted Lowry. Jadi Bronsted Lowry ini 2 orang ya yang sama-sama meneliti tentang teori asam basa. Asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang sehingga disebut dengan donor proton. Basa adalah yang menerima H+ sehingga disebut akseptor proton. Jadi kalau asam menurut Bronsted Lowry itu adalah donor proton, donor itu berarti dia banyak ya kan, dia bisa memberikan. Kalau yang basa adalah akseptor proton, yaitu dia menerima, akseptor penerima ion H+-nya. Langsung saja perhatikan di sini, gini aja, mikir gampangnya nggak usah dipersulit. Itu kalau jumlah H-nya lebih banyak itu asam, kalau H-nya lebih sedikit itu namanya basa. Gitu aja. Karena donor itu banyak, akseptor itu penerima, pasti dia karena penerima sedikit jadi menerima. Jadi jangan pikir susah-susah, kalau H-nya lebih banyak berarti asam, kalau H-nya lebih sedikit berarti basa. Gitu aja ya. Yang perhatikan ini langsung di sini. Ini lihat ini nih ya. CH3COOH ini H-nya 1. Kamu lihat aja pasangannya di kanannya, di kanan tanda panah di kanannya CH3COO-. Ini H-nya hilangkan ya. Salah di LKS itu hilangkan jadi CH3COO-. Ini ada H-nya berarti asam. Ini tidak ada H-nya, CH3COO-. Hilang 1, lihat H-nya. Ini ada H-nya, ini tidak ada berarti ini basa. Ya, ini langsung aja ini tulis basa. Kemudian yang ini H2O, ini H-nya cuma 2, ini ada 3, berarti yang sedikit itu namanya basa, ini hanya yang agak banyak namanya asam ya. Kalau H-nya banyak asam, H-nya sedikit basa, atau tidak ada itu namanya basa. Lanjut yang ini HCOOH, ini hanya ada 1 ya, ada H-nya maksudnya CH3COOH, ini HCOOH-. Ini salah, H-nya hapus sama kayak tadi ya. Berarti HCOOH, ini HCOO-. Ini ada H-nya asam, ini tidak ada H-nya basa. Jadi H-nya ini lebih banyak, ini bahkan nggak ada jadi basa. H2O ini basa, hanya cuma 2, ini H3PO. H3O itu asam ya, karena H-nya ini 3 lebih banyak namanya asam. H2O H-nya lebih sedikit
hanya 2 itu namanya basa. Ini 2 haknya, ini 3, tapi yang banyak namanya asam, yang sedikit namanya basa. Kenapa? Karena teorinya tadi asam itu donor proton, basa adalah akseptor proton. Jadi hanya yang banyak namanya asam, hanya yang sedikit namanya basa. Itu saja ya. Ini juga sama, NH3 ini basa hanya cuma 3, ini NH4+ ya. Ini NH4+, bukan min ya. Jadi jumlahnya hanya 3, ini jumlahnya 4, ini sedikit hanya basa, ini hanya banyak itu asam. Ini juga sama, hanya sedikit cuma 2 asam, ini hanya 3 basa. Jadi ingat sekali lagi, yang hanya sedikit itu basa, yang hanya banyak itu asam ya. Untuk Lewis ini baca saja sendiri, ini nggak terlalu penting karena ini hubungannya dengan ikatan kimia. Ya, nanti Ibu kasih soal untuk yang asam bromhidroluri, ingat teorinya hanya lebih banyak namanya asam, hanya lebih sedikit namanya basa. Gampang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.